Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Margarita Ulur. Saya mahasiswa aktif semester 1 Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul materi yaitu artikel ilmiah. Pertama kita masuk pada pengantar materi. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Revise 1995. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian, serta artikel ilmiah populer sebagai subjenis yang lain. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan materi yaitu struktur teks pada artikel ilmiah. Baik artikel penelitian maupun artikel konseptual ditulis menurut konvensi yang berlaku di masyarakat akademik. Sedangkan artikel ilmiah populer tidak terlalu terikat oleh konvensi. Struktur teks pada artikel ilmiah terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Hal yang paling utama pada konvensi penulisan artikel penelitian adalah struktur teksnya. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, simpulan. Irama 2014. Sementara itu, pada umumnya formulasi struktur teks konseptual atau artikel non-penelitian lebih bervariasi. Struktur yang sering dijumpai di jurnal-jurnal ilmiah adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Wiratno 2014. Kenyataan itu diantara lain disebabkan oleh luas tidaknya cukupan pokok persoalan yang disajikan di dalamnya dan beragam tidaknya preferensi yang dipilih oleh penulis. Berbeda dengan artikel penelitian, karena artikel konseptual tidak ditulis berdasarkan penelitian tertentu saja. Artikel mengandung metodologi penelitian dan presentasi data atau presentasi hasil. Untuk itu, tahap metodologi dan hasil tidak diperlukan lagi. 2. Artikel ilmiah populer. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. Untuk menghemat ruang, artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudul yang hanya memanfaatkan sedikit kata. Selain judulnya yang singkat, bagian yang diberi subjudul biasanya hanyalah bagian isi yang dianggap sangat penting, dan bagian pendahuluan atau penutup tidak pernah diberi subjudul. Bahkan seringkali seluruh artikel tidak mengandung subjudul. Secara keseluruhan, artikel yang dengan karakteristik struktur teks seperti itu berbentuk esai. Dengan demikian, struktur teksnya pun adalah struktur teks eksposisi dan diskusi. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu genre mikro. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya berupa abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, simpulan. Untuk artikel penelitian dan abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan. Untuk artikel non-penelitian, setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Alasannya adalah bahwa nama-nama genre mikro pada setiap tahapan itu mengemban fungsi teoritis tertentu. Hubungan genre mikro pada teks artikel ilmiah terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual, yang terbagi dalam beberapa bagian. Bagian A, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah sebelumnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Pada prinsipnya, abstrak pada kedua jenis artikel itu mengemban fungsi retoris yang sama, yaitu menyajikan ringkasan dari keseluruhan artikel meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya dalam hal kandungan unsur-unsur yang disajikan. Pada artikel penelitian, unsur-unsur yang disajikan meliputi yang pertama, pokok persoalan
kedua teori atau pendekatan, ketiga metodologi penelitian yang diterapkan, keempat hasil atau temuan yang diperoleh, kelima pembahasan, dan keenam simpulan dan saran. Wiratno 2014. Bagian B, pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah: pertama, pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel; kedua, alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi; ketiga, cara dalam hal pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Baik artikel penelitian maupun artikel konseptual mengandung bab pendahuluan yang relatif sama. Sebagian perbedaannya terletak pada poin ketiga. Pada kedua jenis artikel itu, pendekatan dimaknai sebagai teori, konsep, filsafat, ilmu yang disajikan dasar pembahasan. Sementara itu, metode dan teknik pada artikel penelitian berkaitan dengan metodologi penelitian, serta metode pengumpulan data dan metode analisis data. Bagian C, tinjauan pustaka. Pada prinsipnya, bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi dua hal. Yang pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas. Kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau penulis artikel itu sendiri. Bagian D, metodologi penelitian. Bab metodologi penelitian pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pada bab ini dijelaskan secara rinci pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Sementara itu, pada artikel konseptual tidak terdapat bab metodologi penelitian. Sebagai gantinya, penulis artikel konseptual dapat mengungkapkan alur pemikiran dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dibahas. Bagian E, hasil. Bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian yang sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik tabel, histogram, gambar, atau bagan air. Pada bab ini belum disajikan interpretasi dan perbandingan antar kelompok data. Kalaupun terdapat interpretasi itu baru bersifat individual terkait dengan karakteristik data yang dilaporkan. Bagian F, pembahasan. Bab pembahasan berisi pembahasan dan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Wiley 2011. Ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Selain itu, pembahasan juga meliputi apakah kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutupi oleh penelitian yang dilaporkan. Perlu dijelaskan pula kekurangan yang mana yang dapat ditutup dan kekurangan yang mana yang tidak dapat ditutup. Bagian G, simpulan. Bab ini pada umumnya disertai implikasi penelitian dan saran, baik secara teoritis maupun praktis. Implikasi dan saran serupa juga dapat ditemukan pada bab simpulan. Untuk artikel konseptual, bab ini merupakan jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan. Maka genre mikro yang digunakan pun sama dengan genre mikro yang digunakan pada bab pendahuluan, yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi. Dengan demikian, bab simpulan sejajar dengan bab pendahuluan. Bagian H, judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul sebaiknya disampaikan secara ringkas dan jelas mengenai faktor keringkasan. Dapat diterangkan bahwa sebaiknya judul tidak dinyatakan dengan bentuk kalimat, tetapi dalam bentuk kelompok kata. Selain itu, kalimat yang memungkinkan digunakan sebagai judul adalah kalimatannya. Meskipun hal itu sangat jarang, daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua sumber yang berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, atau terbitan lain yang digunakan sebagai acuan dan penulis. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis dan ditata menurut aturan tertentu. Di dunia ini terdapat beberapa aturan penulisan daftar pustaka yang terkenal. Dua di antaranya adalah sistem Harvard dan sistem yang dikeluarkan oleh APA. Pada artikel ilmiah, lampiran biasanya berisi data-data yang dianalisis atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan
kedua, teks artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung formal, sedangkan artikel konseptual seperti artikel penelitian disajikan dengan gaya yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah populer ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sehari-hari dan sedikit istilah teknis. Biasanya, ragam bahasa yang demikian itu akan lebih mudah diterima oleh pembaca awam. Artikel ilmiah populer bahkan disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak mengikat. Tahapan-tahapan itu disusun dengan memberikan nama-nama subbab atau subjudul secara bebas sesuaikan dengan nama-nama pokok persoalan yang disajikan.